Sejarah terbentuknya Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 1911, di kota Solo didirikan satu lembaga perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang diberi nama Sarekat Dagang. Organisasi ini didirikan oleh Haji Samanhudi. Beliau adalah seorang pengusaha batik lawean dari Solo, yang mana usahanya tersebut berhasil merekrut banyak karyawan. Singkat cerita, organisasi ini semakin pesat setelah pimpinan Sarekat Dagang Islam atau yang kemudian disingkat menjadi SDI dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto pada tahun 1912. Pada tahun itu juga SDI berubah menjadi Sarekat Islam. Atas kepesatan dan perkembangan dari organisasi ini, pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu merasa khawatir akan kemampuan Sarekat Islam yang dapat menghimpun massa secara aktif. Namun, Gubernur Jenderal Hindenburg tidak begitu menanggapinya, karena ia menganggap bahwasannya syarikat Islam hanya sebatas syarikat dagang biasa yang tidak akan merongrong pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian, pada tahun 1916, Sarekat Islam diberikan pelegalan atau pengakuan dari Badan Hukum pada bulan Maret, pada saat Gubernur Jenderal Hindenburg digantikan masa kekuasaannya oleh Gubernur Jenderal Van Limburg-Stirum. Terhitung sejak tahun 1912 hingga 1921. Setelah adanya pengakuan tersebut, Sarekat Islam menjelma menjadi partai politik dan berhasil mengirimkan delegasinya ke dalam Volksraad, sebuah lembaga semacam Dewan Rakyat pada tahun 1917. Tetapi tidak lama setelah Sarekat Islam bergelut di dunia Dewan Rakyat, Haji Umar Said Cokroaminoto malah keluar, karena beliau menganggap bahwasannya Volksraad hanya sebagai alat pemerintahan Hindia Belanda saja. Sarekat Islam kemudian mulai disusupi oleh paham-paham sosialisme revolusioner. Artinya, satu sistem pergerakan masyarakat yang menginginkan perubahan. Paham ini pertama kali disebarkan oleh Henk Sneevliet yang mendirikan organisasi Indisch Social Democratische Vereniging tahun 1914. Pada awalnya, ISDV ini mencoba menyebarkan pahamnya, tetapi karena paham yang mereka usung tidak berakar pada masyarakat Indonesia, sehingga usahanya kurang berhasil. Hal tersebut dilakukan karena mereka mencoba menyebarkannya lewat pihak kedua, yakni Belanda. Hingga pada akhirnya, ISDV ini melakukan teknik infiltrasi yang dikenal sebagai blok binnen atau blok di dalam, di mana mereka berhasil menyusup melalui syarikat Islam. Pada awalnya, ISDP ini hanya melakukan gerakan secara biasa-biasa saja. Namun, demikian organisasi ini dengan pesat berkembang menjadi radikal dan anti-kapitalis. Gagasan inilah yang berevolusi menjadi satu ideologi, kemudian menjadi salah satu inspirasi lahirnya sebuah organisasi yang berpaham komunis. Hingga pada bulan Mei tahun 1920, ISDP secara resmi diubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia, atau yang disingkat menjadi PKH. PKH ini menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi bagian dari komunis internasional. Kemudian, pada tahun 1920, Henk Sneevliet mewakili partai ini pada Kongres kedua Komunis Internasional yang dilaksanakan di Petrograd, Moskow
tanggal 19 Juli sampai 7 Agustus 1920. Kemudian, pada tahun 1924, nama partai ini diubah menjadi Partai Komunis Indonesia.